Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah syahidul quwwa. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd ila hadratin sultan awliya fi hadha zaman sayyidina musyirina imam makan wa zanaka Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Rasulullah Masdar Al-Qadir Insyaallah Al-Fatihah. Ya dana ya kehadapan yang mulia seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya wabil khusus imamina wa mursyidina ashab al-fadilah bahrul fahamah murabin ruh pemimpin ruh kita sekalian bangsa abah yang senantiasa membimbing kita semuanya, yang senantiasa kita raih berkahan karomah beliau. Semoga bangsa abah Allah panjangkan usia dunianya, disempurnakan kesehatannya, barokah dan karomah. Semoga Allah senantiasa tambahkan kepadanya, juga dicurah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya dijadikan orang-orang yang masuk ke dalam golongan sedang ikut orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Shahibul Bait khususnya umumnya kita semua sama-sama hadir, tetangga yang dekat, yang jauhnya, yang mendengar, yang melihat, yang mendukung, semuanya semoga segala hajat cita-citanya, baik urusan dunia, urusan akhirat, semoga dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi semuanya segalanya, panjang umur dengan sehatnya dan soleh-solehahnya. Semoga dipermudah segala urusan dunia dan akhirat. Bikaromati wa syafaat jami'an sisilah Thariqah Qadiriyah Syabandiyah Ma'asirilaya berkhusus bikaromati wa syafaat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabi wa hidul muslimin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa kepada yang saya hormati, yang Allah muliakan, bapak-bapak, para ajengan, para kesepuhan, para pengurus Madrasah Taqiyah Suryalaya di tempat masing-masing yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kemampuan untuk bisa duduk bersimpuh bersama-sama, kita mengamalkan ajaran yang sudah menjadi amalan para pecinta kesucian jiwa. Inilah hakikatnya karunia yang terbesar yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kita dipertemukan dengan mursyid, kita diperkenalkan dengan zikir, kita bisa senantiasa
melaksanakan dan menghidupkan sunnah-sunnah yang tentu dicontohkan oleh beliau guru kita. Semoga diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, sebenarnya kalau mengukur tentang sudah banyaknya ilmu, tentu sudah banyak karena manakib di mana-mana. Tetapi dikarenakan harus ada khidmat ilmiah, tentu harus diisi. Dan selalu yang saya ingat adalah pesan bangsa Abah, kalau ngomong itu harus yang ingat. Maka yang ingat saja ngomongnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Teringat sabda Syekh Abdul Qadir Jailani yang diabadikan oleh bangsa Bahano dalam kitab ini, Miftahus Sudur. Sengaja saya bawa kitab terjemahnya yang sudah matang, bahwa Syekh Abdul Qadir telah menyampaikan, memberikan pernyataan, wajibu ala insan, wajib kepada setiap manusia, talabul ilmi hayatal qalbi ukhrawiyah, mencari ilmu untuk menghidupkan hati pada urusan akhirat, min ahli talqin, pada seorang ahli talqin, fi dunya qabla fawti waktu, yaitu di dunia sebelum datang maut menjemput kita. Fa inna dunya majra'atul akhirah, karena dunia ini adalah ladang, dunia ini adalah tempat kita menanam. Falam yajra' walam yahsud, maka siapa yang tidak mau menanam di dunia, jangan mengharap bisa panen di akhirat nanti. Maka melihat pernyataan ini, berarti ilmu itu harus diambil dari mulut seorang yang alim, yang arif billah. Ilmu itu harus diambil dari mulut orang yang takwa, yang berjuang di jalan Allah, yang ikhlas, yang akhlaknya baik, sehingga nanti ilmunya bisa bermanfaat. Ilmu di sini bukan berarti banyaknya rujukan, banyaknya tempat rujukan atau kitab-kitab, bukan seperti itu. Sejatinya ilmu di sini adalah bahwa Allah telah menyimpan cahaya ke dalam qalbunya, sehingga dengan cahaya inilah diberikan pengetahuan yang mendalam tentang ilmu-ilmu Allah, sehingga bisa diberikan paham agama, sehingga bisa mentaati aturan-aturan Allah. Sehingga ilmu ini harus diambil dari seorang yang alim billah. Seorang yang alim billah sudah pasti alim bi amrillah dan alim bi ulumillah. Alim bi amrillah artinya orang tersebut terhadap perintah-perintah Allah memahami, tapi rasa takut kepada Allahnya belum ada. Itu alim bi amrillah namanya. Alim bi ulumillah pun sama, tahu berbagai ilmu-ilmu Allah, tapi kadang-kadang perintah Allahnya tidak dilaksanakan karena belum ada rasa takut kepada Allah. Maka seseorang yang alim billah
sudah pasti akan alim bi ulumillah dan alim bi amrillah. Maka sudah pas Syekh Abdul Qadir mengatakan mencari ilmu itu dari seorang ahli talqin. Ahli talqin tentu yang hidup di dunia, kan di situ jelas, sudah jelas. Ilmu untuk menghidupkan urusan akhirat, dikarenakan banyak di saat di zaman Syekh Abdul Qadir sendiri, orang-orang di masa itu banyak orang yang dilanda penyakit taun. Artinya orang-orang yang hatinya sudah lupa terhadap urusan akhirat, yang kepada urusan akhirat hanya sesaknya, hanya sisa waktu untuk terhadap urusan akhirat, bukan menyiapkan waktu tetapi sisa waktu. Kalau urusan dunia sampai ke habis waktu hanya untuk dihabiskan urusan dunia, akhirat sesaknya saja. Contoh, kalau terhadap perintah atasan sebegitu sigapnya, dikarenakan kalau sigap terhadap perintah atasan nanti karirnya meningkat, nanti dinilai oleh atasan oleh pimpinan kinerjanya baik, ujung-ujungnya supaya mendapat prestise dan gajinya juga nanti naik. Ini contoh saja, contoh. Kalau kepada pimpinan di tempat kerja begitu sigap, tetapi banyak orang terhadap panggilan-panggilan Allah cuek saja. Cuek, dipanggil azan hari-hari cuek. Jong-jong gawe ngadekul. Nepika sholat lohor ka asar, aneta sholat asar ka maghriban, sholat maghrib ka isya, sholat isya ka sarean, sholat subuh ka beurang. Sekarang gitu deh. Banyak orang seperti itu. Sholat duhur, hampir asar. Itu pekerjaan saya dulu seperti itu. Jadi kita tidak membicarakan orang lain, walaupun kadang-kadang juga masih ada gitu. Kalau lagi kagok perjalanan jauh, jauh kan rumah tuh masih depannya ya, kadang suka masih, tapi tidak sengaja untuk diakhir-akhirkan. Kalau dulu sholat ketika terdengar suara adzan, nanti baru juga adzan, sampai sholat duhur jam 2. Itu dulu sholat duhur jam 2 tenang-tenang saja ya. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas. Gimana sholat itu ya Iman? Ciri orang munafik itu adalah wa idza qamu sholat pasu di mana datang perintah untuk mendirikan sholat, maka kamu usah berdirinya dengan malas-malasan. Malas, jadi ciri sifat malas ini salah satu ciri sifat nifak. Orangnya munafik, sifatnya nifak. Malas. Tadi kalau sama atasan dipanggil, hei Mas Soni kesini, tolong dong ini, wah sigap. Tetapi dipanggil oleh Allah mah seolah-olah mengatakan begini, keheula atuh Gusti lah loba teh ngatur ka saya teh. Saya keur kabok ye, keur kabok. Keur piduiteun ye, keur bisnis piduiteun. Walaupun tidak menyebutkan secara lisan, tetapi perilaku Anda mengatakan demikian. Itu. Jadi
hal-hal semacam inilah kita perbaiki. Kita tidak membicarakan orang lain, kita sedang berbicara diri kita. Karena tasawuf itu perbaikan diri kita. Maka tadi mencari ilmu untuk menghidupkan kepada urusan akhirat. Sehingga nanti ilmu yang diambil dari seorang yang hatinya sudah takwa kepada Allah, yang sudah bersih hatinya dari segala sesuatu selain Allah, maka akan menjadi cahaya nanti. Timbullah pemahaman yang mendalam, timbullah ketaatan yang di atas dasar kesadaran. Rasa takutnya bertambah. Jadi ternyata saya membaca dalam literatur keilmuan, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Saya berpikir ilmu yang tidak bermanfaat yang bagaimana? Ternyata ilmu yang tidak bermanfaat adalah bertambahnya ilmu tetapi tidak menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat ilmu. Dalam hadis Muslim dimintakan oleh Rasul perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa'u wa min qalbi la yakhsha'u wa min nafsi la tashba'u wa min nafsi la tasba'u wa min da'wati la yustajabu lah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah merasakan khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak diijabah. 4 yang diminta perlindungan oleh Rasulullah SAW. Ilmu ditempatkan yang pertama, karena al ilmu imamun amal. Ilmu itulah pemimpinnya amal. Jadi orang yang sudah berilmu jangan lantas menepuk dada, sombong tanpa dibarengi amal yang bagus. Maka ilmu yang tinggi harus disertai pengamalan yang bagus. Karena jika hanya ilmu saja yang tinggi tetapi pengamalannya jelek, maka akan menjadi mahjub, menjadi penghalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pangersa Abah Anom Ruhul Al-Kamil sebelum mencatat yang lain-lainnya, mencatat di sini tentang 1 ayat Allah, 2 ayat Allah di dalam surat Asy-Syam. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sebelum mencatat, menguraikan tentang zikir, di awal dengan mencatat itu. Karena beliau mencatat itu karena beliau juga sebagai pelaku. Jangan begini, menyuruh kepada orang lain untuk mandi, dianya sendiri tidak mandi. Itu persis seperti apa? Seperti calo. Tahu calo? Calo itu teriak-teriak, tapi dia sendiri tidak pernah berangkat. Namun di panjang mah, panjang Cimahi, pasar atas. Penumpangnya naik, dia nama tidak pernah naik, tidak pernah berangkat. Seperti kalau kita menjelaskan tentang segala suatu amalan, tetapi kita sendiri tidak mengamalkannya, berarti kita adalah calo. Baik seperti itu kurang bagus, karena memang Allah sendiri di situ mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Begitu. Nah, jadi kita di sini bersyukur sudah memiliki curahan ilmu dari seorang Syekh Mursyid, sehingga kita sedang belajar menghidupkan hati kita kepada urusan akhirat. Ini adalah satu yang patut disyukuri. Kenapa?
sebesar zarah, sebesar biji sawi amalan kolbu setara dengan segunung amalan badan. Hebatnya, sebesar biji sawi amalan kolbu kaamsali, sama seperti amalan badan sebesar gunung. Ini nggak disebut. Artinya tidak menafikan amalan badan juga harus. Cuman kalau hanya mengandalkan amalan badan, nanti kita akan terjebak, akan terjadi tidak seimbang. Maka penting mengintegrasikan antara fikih dengan tasawuf, mengintegrasikan antara hukum dengan moralitas, sangat penting. Contohnya di dalam surat An-Nahl ayat ke-90, itu kalimatnya sudah jelas. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu jelas kalimatnya. Kalau diurai, innallaha ya'muru, Allah, sesungguhnya Allah telah memerintahkan bil adli, berbuat adil, wal ihsan, dan kebaikan, berbuat kebaikan. Adil itu adalah porsi untuk ilmu fikih, pembahasan hukum. Ihsan adalah pembahasan garapan ilmu tasawuf. Jadi mengintegrasikan dua ilmu, antara moralitas dan hukum, antara tasawuf dan fikih, akan menghasilkan manusia yang seimbang, yang taat kepada Allah dan sosial pun akan jalan. Inilah pentingnya. Maka kita bersyukur. Dan banyak contoh-contoh yang lain, seperti di dalam Asyura ayat ke berapa itu, Fajaza'u sayi'atum misluha, terus wa faman afa wa aslaha, ya. Kalimatnya sudah itu pilihan. Kalimat pertamanya adalah bahwa satu kejahatan dibalas dengan kejahatan yang sama. Faman, apakah siapa orang yang fa'aslaha, mengislahkan, ngampura itulah gitu, kepada orang yang berbuat jahat, maka itulah yang terbaik, ganjarannya dari Allah. Itu pilihan sebenarnya. Yang pertama adalah kaidah hukum, satu kejahatan dibalas kejahatan. Tetapi ada pilihan yang kedua, jika kita memaafkan, kita adalah lebih baik. Itu artinya sedang memadukan hukum dan moralitas, fikih dan tasawuf, diintegrasikan, maka akan melahirkan manusia yang seimbang. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, berkalian dengan yang tadi saya uraikan, itu tentang seorang ahli talqin. Tentu dalam hal ini ada kriteria-kriterianya yang banyak orang yang sampai saat ini terus menggunjingkan, memperdebatkan. Tetapi yang jelas, memiliki seorang syekh mursyid itu adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib memiliki seorang syekh mursyid ini, agar hadir hati kita kepada Allah, khusyuk kita dalam ibadah sah. Karena ini semua masuk ke dalam kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Ini saya bawa keterangannya Pak, karena ditakutkan itu hanya omongan saya. Karena
Kemarin-kemarin ada yang protes ke saya, menyebutkan kalau ngaji itu yang enak didengarnya. Ke saya itu begitu. Di sana tapi tidak di sini. Kalau ngaji itu yang enak didengarnya. Saya bilang yang enak didengar itu yang gaya seperti apa? Ya mungkin keinginannya ketika salah disebut benar, ketika melakukan suatu perkara-perkara yang melanggar aturan disebut ya nggak apa-apa begitu mah. Mungkin keinginan seperti itu gitu. Kebanyakan manusia kan ketika diajak untuk baik itu bukannya berterima kasih, bukannya lawan cek salam mulai mesti nganuhunkeun kalakah malik ngambek di bener teh. Di sini saya baca karena takutnya ada salah persepsi, disangka ini datangnya hanya dari diri saya. Saya tidak mau hanya karena salah persepsi pada akhirnya menjadi salah seterusnya. Maka saya baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Asy-Sya'rani fi Anwarul Qudsiyah. Diterangkan di sini qad ajma'a ahlut turuqi ala wujubil ittikhadul insani saykhun yursiduhu ila jawali tilka sifatihi allati tamu min qudratillahi ta'ala bi qalbihi litasiha sholatuhu min babil ma la yatimbihi illa bi wajibun. Syekh Ahmad Sya'rani memberikan fatwa di dalam kitab Anwarul Qudsiyah bahwa sudah sepakat para ulama ahli sufi, tidak ada lagi perbedaan bahwa mengambil guru, bahwa setiap manusia, setiap murid harus mengambil seorang guru mursyid. Jadi hukumnya sudah wajib, sepakat, tidak ada perbedaan. Setiap manusia harus memiliki guru mursyid yang guru ini mampu membimbing, mampu mengeluarkan berbagai sifat-sifat yang jadi sumber penghalang dengan Allah. Sehingga dengan sifat-sifat yang sebagai sumber penghalang ini dikeluarkan dari dalam qalbunya, sehingga menjadi sah hulur hatinya kepada Allah, sehingga sah khusyuknya dalam ibadah kepada Allah, sehingga hukum mengambil guru mursyid ini masuk dalam kaidah usul fikih ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Jadi hukumnya menjadi wajib karena hubul hati dalam setiap ibadah wajib adanya. Kalau tidak hadir hati, ibadahnya nggak tahu kemana. Karena Imam Ghazali sudah menyatakan demikian. La yaqbalullah amalan abdin hatta yashudu qalbuhu ma'abadani. Kan begitu Imam Ghazali. Tidak akan Allah menerima amalan seorang hamba sehingga hadir hatinya menyaksikan terhadap Allah dengan badannya. Jadi hadir hati itu merupakan syarat qabul ibadah. Hadir hati itu. Hadir hati di sini adalah hati yang mengingat Allah dalam setiap keadaan. Maka fa'aksiru zikrullah ta'ala ala kulli hal. Perbanyaklah mengingat Allah dalam setiap keadaan. Itu Abah Anom Pak nyindiran Pak kepada kita. Kenapa menehese-hese teingnya? Kenapa malah susah-susah amat? Padahal hanya satu yang diingat itu Allah. Barang-barang setoko ingat semua. Ada rokok Samsu ditanya berapa? 15.000 Samsu.
Bilter 12.000, minyak goreng sekilo 16.000, gula pasir 11.000. Semua barang satu toko, bahkan puluhan, bahkan nyampe ratusan, itu ingat semuanya harganya. Tapi kepada Allah yang hanya satu, mengingat Allah, mane hese. Betul ya? Dirasakan hese tak? Hese yang ingat ke Allah tuh dalam setiap saat. Dengan cara hati. Maka oleh Syekh Mursyid ini, agar hati kita senantiasa terpaut, dua dikir. Satu dikir yang diomong oleh badan, dilaksanakan setelah sholat, kalimatnya la ilaha illallah. Dan dikir yang ditanamkan dalam qalbu, yang diingat senantiasa dalam setiap keadaan. Sehingga ada nazama, dikir jahar, dikir khafi, dua dikir anu pasti dipatrikeun kana ati kumursyid ka kasih Gusti. Barang dikir jahar, dikir khafi, dua dikir anu pasti dipatrikeun kana ati kumursyid ka kasih Gusti. Tuh, dipatrikeun, plak ditalkinkeun. Patri sudah tidak akan lepas lagi. Ya. Dua dikir pasti, dikir jahar, dikir yang diucapkan lisan, dan dikir khafi, dikir yang samar tanpa suara, tanpa huruf. Ini orang salah menafsirkan Pak tentang ayat Fadkur Rabbaka fi nafsika itu Al-A'raf 25. Banyak yang salah menafsirkan. Ayat itu adalah perintah agar di dalam jiwa kita senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Tidak dengan suara, dengan merendahkan diri kita. Artinya karena tidak ditanyakan kepada ahlinya, akhirnya salah. Yang seharusnya bahwa ayat ini memerintahkan agar kita memiliki dikir khafi, ternyata dipakai alat untuk menentang, melarang orang berdikir dengan suara keras. Jangan keras-keras dikirnya, kan ayatnya sudah jelas. Fadkur Rabbaka. Jadi ayat untuk dikir khafi dipakai kepada ayat dikir jahar, salah. Jadi ayat itu adalah perintah agar kita memiliki dikir khafi, dikir yang samar tanpa suara, tanpa huruf. Dikir ini kalau tidak pakai guru tidak bisa, karena dengan metode tertentu. Dan sampai saat ini juga banyak umat Islam yang belum tahu tentang dikir ini, banyak. Sedangkan dikir inilah amalan yang tidak terkena dengan penyakit riya. Dikir inilah yang masuk dalam kategori dikir banyak. Sedangkan dikir yang masih hitungan belum disebut banyak. Apalagi dikirnya saya ingat-ingat, mungkin termasuk ke dalam dikir yang sedikit. Dikir yang sedikit adalah ciri sifat munafik. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Itu ciri jelema nifaq. Ciri jelema nifaq dikira sedikit. Maka kita dilatih terus, tidak pernah bosan dan tidak akan bosan. Tidak akan pernah bosan. Terus kita belajar mengingat Allah, karena memang inilah yang akan menghidupkan hati kita kepada urusan akhirat. Hidupnya hati adalah dengan zikir kepada Allah. Sama seperti hidupnya ikan dikarenakan ada
ada air. Kalau hati, hidupnya hati dengan zikir. Kalau hati tidak ada zikirnya berarti mati. Maka kita inilah saya sering menyampaikan hal yang patut kita sangat syukuri. Karena kalau tidak punya ini sudah tidak tahu kita mah tidak punya apa-apa sudah. Kalau tidak punya ini mah tekan lu kenaon. Sholat kita ngaco. Ini ya ngaco sholat kita. Ya sekarang beginilah kita jujur-jujuran. Ibadah yang hanya mengadakan ibadah badan, contoh yang sangat real, sangat mudah karena dikerjakan sehari-hari. Sholat yang kita kerjakan, yang sampainya kepada Allah itu apanya? Kan begitu. Ini menjadi PR besar bagi kita sebenarnya. Karena Rasul sudah memberikan isyarat, sedang memberikan penjelasan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'min. Bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Sedangkan kalau diurai, mi'raj itu adalah berarti sampai kepada Allah. Alat untuk menghadap, alat untuk naik kepada Allah. Salat itu kalau diperjelas, salat itu adalah alat untuk naik menjalin hubungan dengan Allah bagi orang yang beriman. Itulah diperjelas. Sekarang pertanyaannya, yang sampai kepada Allahnya apanya? Kan begitu. Ruku dan sujud hanya di sajadah, tidak sampai kepada Allah. Maka disinilah pentingnya peranan ulama yang mengerti, yang dalam bidang tasawuf menjelaskan. Salah satunya Al-Imam As-Sukhrawati menjelaskan dalam kitabnya Fi sholati sirul mi'raj. Itu diperjelas bahwa sholat, di dalam sholat ada rahasia mi'raj kepada Allah. Bahwa mi'rajul qulub, yaitu terbangnya ingatan hati kepada Allah. Ini bahasa terbang hati saja kalau tidak diperjelas oleh ulama sufi tidak akan tahu, tidak akan paham bagaimana cara terbang hati kepada Allah. Terbang hati kepada Allah ini dengan zikir. Zikir yang mana? Fobia ya. Beliau fobia terhadap sesuatu. Maka sudah tidak ada sesuatu. Maka inilah pentingnya banyak. Penting diajar zikir, penting agar guru mursyid supaya sah hadir hatinya kepada Allah, supaya sah khusyuknya kepada Allah. Jadi menafsirkan khusyuk banyak yang salah. Cara menafsir khusus saja itu ada mobil di luar, dilihat dulu barangkali suara mobil di mana itu takut menghalangi. Takut menghalangi nanti jadi omongan. Ini cara menafsir khusus saja sudah banyak orang yang salah. Kalau tidak ada ulama sufi, tidak ada ulama tasawuf, sudah yang menjelaskan sudah ngaco semua. Banyak yang mengatakan khusyuk itu harus paham katanya yang dibaca, harus paham yang dibaca. Bahwa khusyuk itu harus lama katanya. Itu tentunya kita tidak boleh menyalahkan mereka karena kapasitasnya sampai sana. Tetapi kita itu dididik oleh guru kita
untuk bukan hanya pintar membaca tapi memahami, sampai memahami. Khusyuk itu pekerjaan hati. Hati yang bagaimana? Hati yang berzikir kepada Allah. Kalau hati sudah mampu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan, berarti sudah memiliki khusyuk. Karena Nabi juga yang pertama diberikan khusyuknya dulu. Khusyuknya dulu baru diberikan, baru sholatnya 12 tahun kemudian. Ya. Itu di Gua Hira itu memberikan khusyuk itu. Iqra bismi rabbik itu. Oleh Malak Jibril seperti itu. Maka kita hari ini tinggal bersyukurnya dengan cara diamalkan dengan sebaik-baiknya. Jaga kesatuan dengan sesama kita dan dengan yang lainnya. Buktikan hasil zikir kita dengan bahasa bangsa Abah mah sing aya tinggal dieun batur, sing aya dieun batur dan zikir. Jadi tentu dengan cara tanbih kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana isi tanbih kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar adanya keseimbangan antara hubungan kita vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan hablum minannasnya. Harus terjadi keseimbangan. Mudah-mudahan kita yang sedang belajar menjadi orang-orang yang baik, tentunya sedang terus senantiasa belajar dan belajar memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, karena kita sadar bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Oleh sebab itu, dengan proses belajar ini, semoga ketidaksempurnaan ini, segala kesalahan ini Allah ampuni. Kemarin sudah jelaskan, ibadah kita sebenarnya tidak layak diterima oleh Allah. Kalaulah tidak ada penutup Allah yang begitu indah, tentu tidak akan ada amalan yang berhak diterima oleh Allah. Jadi diterimanya amal ini hanya karena adanya rahmat Allah. Ada sifat satar Allah. Yang sifat satar ini dilimpahkan kepada Syekh Mursyid. Dua sifat Allah yang ada dalam diri Syekh Mursyid, syataron ghafaron. Maka bersyukur kita sudah dipertemukan dengan Syekh Mursyid, dan bersyukur kita sudah memiliki mutiara yang diambil dari Syekh Mursyid, sehingga dengan mutiara inilah kita melaksanakan amaliyah dengan begitu mudah dan dengan segala kemudahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, khusus bagi saya yang menyampaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.